Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Yanti. Saya dari kelompok 5. Dari kelompok 5 dapat tugas baca bab 2, yaitu karya Ludiatif Negara Paripurna. Bab 2, Ketuhanan yang Berkebudayaan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat suatu pengakuan yang rendah hati dan penuh syukur bahwa kemerdekaan Indonesia bisa dicapai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan pengakuan ini, pemenuhan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam lintas sejarah Nusantara, agama tidak pernah sekedar mengurusi urusan pribadi tetapi juga terlibat dalam urusan publik. Secara historis, hidup religius dengan kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk Nusantara. Perspektif historis sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun. Sejak zaman batu hingga pengaruh kebudayaan masyarakat prasejarah Nusantara telah mengembangkan kepercayaan tersendiri yang semacam umum lazim tersebut bercorak ananisme dan mekanisme. Negosiasi antara keseluruhan dasar religius negara. Dalam perkembangan terlebih lanjut, terdapat ketegangan antara pedagang pemerintahan kolonia dengan upaya kolonia untuk melumpuhkan potensi-potensi perlawanan yang dibasis keagamaan. Karena itu, terhadap agama yang atas landasan rapuh sosial politik keagamaan, sekularisasi politik Indonesia. Dari proses ini adalah kekuasaan pemerintah lebih pada liberal pada Perang Kedua abad ke-19 memperoleh basis dukungan dari pengusaha swasta kelas menengah. Proses ini tidak mencegah politik Islam memerintah Jepang meniru sikap kolonia sebelumnya dalam pola yang sama dengan cetak biru memisahkan Islam dari politik. Pihak Jepang dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan mentoleransi perkawinan antara Islam dan Katolik. Religiosisasi politik Indonesia. Proyek sekulasi masyarakat dan politik Nusantara oleh rejim kolonial pada kenyataan tidak menyurutkan peran publik agama. Justru merupakan pemicu utama memunculnya kecenderungan ideologisme agama. Dengan kemunculan integritas sebagai baru pada awal abad ke-20 menuju gerakan ideologis, perang politik agama tidaklah surut. Sekitar akhir abad 19 hingga awal abad ke-20, intelek ulama dalam kalangan modern memainkan peran penting dalam mengembangkan ruang publik modern di Nusantara. Ketuhanan dalam perumusan Pancasila dan kuatnya saham keagamaan dan formasi kebangsaan Indonesia. Sejak 1920, ketika Indonesia mulai komunitas publik bersama
tidak lepas dari ketuhanan. Dalam situasi lebih jernih, tanpa tokoh-tokoh Islam juga memiliki kelapangan hati untuk mengutamakan perdamaian, bersedia menerima politik egaliter, menjamin kesejahteraan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Perspektif teori. Titik kumpul dalam hubungan agama dan negara di Indonesia dicapai melalui pemikiran Sigit yang sulit diterima sebagai dalam perkembangan waktu. Dalam hal ini kita bisa bercermin dari sejarah di dunia barat yang bisa diamati bahwa proses modernisasi berupa adanya antara otoritas dan keagamaan. Hubungan agama dan negara menunjukkan bahwa umum tentang perspektif teori. Titik kumpul dalam hubungan agama dan negara di Indonesia dicapai melalui pemikiran Sigit yang sulit diterima sebagai dalam perkembangan waktu. Dalam hal ini kita bisa bercermin dari sejarah di dunia barat yang bisa diamati bahwa proses modernisasi berupa adanya antara otoritas dan keagamaan. Hubungan agama dan negara menunjukkan bahwa umum tentang demokrasi modern tidak menemukan bukti perkembangan kenegaraannya dalam menghadapi kekuatan dominan negara tetangga yang berbeda agama. Pada abad ke-20, barangkali hanya ada 2 contoh, khususnya pemisah agama dan negara di Eropa Barat yang paling bermusuhan. Hal ini terjadi pada tahun 1931 di Spanyol dan pada tahun 1905 di Prancis. Alih-alih terjadinya proses privatisasi agama, gerakan-gerakan tradisional agama pada era 1980 dan setahun 1990-an mulai dari politik Islam hingga pembebasan Katolik membawa agama luar dari ruang publik yang sedang berlangsung. Justru terjadi kesimpulan dari bab 2 ini yaitu kita wajib saling menghormati sesama agama, saling menghargai dengan agama yang lain, tidak ada kekerasan, saling menghargai satu sama lain, saling menghormati.